semua. Sampai jumpa kita ini di ruang waktu bangku untukmu. Kali ini Masus lagi sama keluarga di family. Hai, kasih dong salam dong. Ayo mana? Udah pada lemas nih kayak perjalanan jauh, udah pada lemas. Jadi kali ini Masus ini ngetrip nih ke New York. Jangan salah, ke New Yogyakarta alias Yogyakarta. Kita ke Yogyakarta. Trip kali ini agak sedikit berbeda nih. Kita ini sekarang sebenarnya kenapa kita kumpul family ini kita bareng-bareng? Kita ada acara nih, ponakan kita salah satu ponakan ibu terus sosial habis mau wisuda kita semua keluarga akan support system menggembirakan untuk sama-sama bergembira bersama ponakan ini ya karena dia lulus ya. Nah trip kita kali ini kita akan pergi ke Jogja ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kita akan juga mau ke tempat-tempat wisata, tempat kuliner yang kalian masih belum tahu nih. Dan juga kita akan bertemu beberapa inspirator buat kita semua yang ada di Jogja untuk melihat bahwa di kota Jogja ini banyak juga yang berjuang loh. Banyak hal yang diperjuangkan dari setiap warga Jogja. Dimana kalau Jogja ini kan terkenal dengan kota pelajar, betul nggak? Kota yang memiliki UMR-nya juga yang menurut sadar tidak ya, tapi buat mereka itu tetap bekerja keras mereka tuh. Nah, ini luar biasa lah kalau kita lihat Jogja ini banyak hal yang kita banyak pelajari selain budaya, wisata, kulinerannya, orang-orangnya, nanti akan kita lihat, Dan kita udah sama Jogja nih, dan kita biasa setiap ke Jogja pasti pagi-pagi mampir ke Soto Kadipiro. Nah, Soto Kadipiro ini tempat langganan kita ya Yur ya. Paling seneng banget kali Yur ya. Soto Kadipiro gimana rasanya gimana Yur? Kalau Soto Kadipiro maknyus katanya dia. Yang paling enak tuh ayam suwirnya, amplati suwir sama sambal kecap. Wow, mantap kata Yuri ya. Tapi ini kita sekali ini kita mau sarapan ya. Oke, kita ikutin ya trip ibu kali ini. Pasti menarik untuk disimak buat semuanya. Oke, bye. Ikutin ya. Bye. Kita udah sampai Soto Kadipiro. Saatnya kita itu mau sarapan. Wajah-wajah udah pengen Soto Kadipiro nih. Lapar. Tadi aku sebelum kita masuk tadi ada tukang parkir cewek tuh. Nah, kayaknya kita nanti perlu ngobrol sama dia. Kita mesti ketemu juga sama dia. Kita ajak ngobrol dia nih. Superwoman banget tuh. Kita baru lihat kan tukang parkir cewek. Kita ngobrol dia ya. Oke, kita ketemu ya. Yuk, let's go. Kita ketemu Mbak An. Hai Mbak An. Aku kok baru lihat ini ada ini tukang parkir tapi kayak ini loh yang ngatur mobil yang masuk parkir juga ya. Parkirnya Kadipiro atau umum, jalan umum? Oh umum, jalan perempuan. Mbak aku pengen ngobrol tajak makan soto mau nggak? Soto yuk masuk ke Kadipiro. Parkirnya ntar ditambahi kok. Yuk kita ngobrol. Yuk Mbak An, ini. Mbak, aku itu keluargaku nih, ini kita nih anak sama ponakan-ponakan nih, kita itu kalau ke Jogja nggak pernah ketinggalan Soto Kadipiro, ya kan? Kadipiro luar biasa banget deh, top. Jadi kalau ke Jogja jangan sampai nggak pernah mampir ke Soto Kadipiro, ya kita nggak pernah tinggalin kan? Jadi dia nggak suka. Dari segini tuh, sekarang udah segini. Sampai segini. Itu kita nggak pernah ketinggalan dengan Soto Kadipiro. Jadi jangan lupa ya. Nah, di depan Soto Kadipiro itu ada sosok wanita yang luar biasa, strong woman. Di Jogja ini dikenal dengan Limo Impandung, yaitu kita jarang menemui nih orang yang melakukan beberapa pekerjaan yang luar biasa untuk menyambung hidup. Ini terlihat kita melihat seorang wanita yang begitu luar biasa, Mbak Aan. Nanti kita tanya dong, kita mau mengulik Mbak Aan nih, gitu kan? Nah kita ngelihat bahwa perjuangan Mbak Aan untuk menyambung hidupnya itu dengan melakukan kalau ini parkir ya, yang ngatur mobil ya. Nah tapi bukan di Soto Kadipironya, di sebelah Soto Kadipiro, jadi untuk jalan umum. Tapi membantu Soto Kadipiro juga ya. Nah karena tadi kita lewatin Soto Kadipiro, kita ketemu nih Mbak An nih, sosok ini nih yang inspirasi, yang buat kita semua wanita. Wanita hebat itu tidak harus wanita yang memiliki kekayaan, harus punya kesuksesan,
harus yang memiliki keluarga yang bahagia tuh, itu bukan itu kriteria wanita hebat. Itu wanita yang mau berjuang, yang istilahnya strong dan nggak pernah pantang menyerah. Bagaimana untuk dapat menghidupi keluarganya, untuk anak-anaknya terutama, karena dia berperan sebagai ibu, sebagai suami, dan juga sebagai orang mencari nafkah. Betul nggak, Man? Kita ceritain sama Mbak Ani. Mbak Ani mau makan nggak jadi-jadi nih. Tadi mau kita tanya-tanya gitu ya. Mbak An, nama panjangnya siapa? Sinten? Oh, Aan Indriani, cantik banget namanya ya. Aan Indriani, Indri. Oh, Riani. Aan Riani, cantik banget. Indriani sama Riani tetap cantik dua-duanya. Asli Jogja. Lahir di Jogja. Lahir Jogja, tapi asli nih. KTP-nya Karanganyar. Oh, Karanganyar tapi Jawa Tengah. Oke. Jadi menyambung hidup di Jogja. Keluarga di mana? Di. Oh, keluarganya ngapain nih gini? Oh, saudara. Tapi keluarga wis duwe putra doang, untuk keluarga doang, anak. Belum. Oh, belum. Jadi ini menyambung hidup sendiri ya, tapi bantu keluarga. Insya Allah. Oh, orang tua di Karanganyar. Sudah meninggal. Terus keluarga kakak adik masih ada? Kakak di sini tapi sudah pindah ke Sukoharjo. Oh, pindah ke Sukoharjo. Oke, ternyata belum berkeluarga. Dan kelihatannya ya dari semua pekerjaan ya, kenapa Mbak Aan sampai dari Karanganyar ke Jogja dan menjadi untuk parkir? Kerja kan jarang nih, parkir kan biasanya laki-laki nih. Kita tadi agak surprise kita ngeliat perempuan yang membuat inspirasi buat kita semua. Bekerja laki-laki pun perempuan bisa lakuin. Ini buat contoh loh Mbak Aan kan. Nah, kenapa Mbak Aan kok pilih jadi ini parkir? Iya, karena Sambil dimakan Mbak Aan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, campur ayamnya. Oh, bicara dulu, itu salah ya. Harusnya makan, harusnya tadi bicara dulu baru pesan makan ya. Salah ya. Kita minum juga deh, minum. Gimana? saya sekolah SD di Biro 2 sini. Oh, SD udah di sini. Terus SMP pindah ke Solo karena simbok saya meninggal. Oh, simbok. Saya kelas 4 kalau enggak 3 SD. Udah tinggal orang tua. Jadi simbok saya, terus bapak saya alhamdulillah punya seorang istri pengganti simbok saya yang sangat baik. Oh, baik. Alhamdulillah, tidak semua ibu tiri itu tidak baik. Ini Mbak An menceritakan bahwa ibu tiri Mbak An ini sangat baik, sangat peduli, perhatian Mbak An. Terus Mbak An? Sekolah SMP di Ponorogo di Solo. Oh, sempat ke Solo. Orang Arab itu cengcek semua. Cengcek semua, wah hebat dong. Oke, Bapak waktu itu apa kerjanya Mbak? Bapak saya jadi kondektur waktu itu Sri Mulyo namanya. Oh, kondektur Mulyo. Sri Mulyo. Oh iya, Sri Mulyo Jawa Tengah. Iya benar-benar. Oh, sempat jadi kondektur. Kalau ibu tiri, ibu sambung? Tidak cuma di rumah, anaknya pira waktu ibu nggak ada, ibu kakak beradik? Itu 5. Oh, 5. Mbak saya udah menikah. Oke. Mas saya sama saya sekolah, 2 adik saya udah diminta sama orang. Oh, udah nikah? Orang baik juga. Oh, udah baik, alhamdulillah ya. Oh, jadi waktu itu Mbak An turut membantu keluarga untuk membantu menghidupi keluarga ya? Iya. Oke, terus Mbak An kuliah sekolah sampai? Di SMA nggak sampai. SMA nggak sampai. Terus memilih kerja? Ya, saya kerja waktu itu Apa yang membuat titik baliknya Mbak An memilih untuk bekerja jadi ini parkir? karena saya punya adik-adik dan bapak saya semakin lama semakin tua. Tua. Dan saya anak pertama lah di situ. Dari kakak saya udah menikah dan emas saya juga udah menikah, dan saya sama adik saya berpikir kalau nanti bapak saya kenapa-napa saya harus Ambil alih tanggung jawab. Luar biasa ya. Mbak An contoh seorang wanita yang luar biasa. itu didikan mama saya. Ternyata Ibu diri tiri dari yang ibu baik sambung yang baik hati, bahwa sebagai anak tetap bertanggung jawab pada adik-adiknya. Apalagi melihat orang tua sudah tua, sudah berjuang untuk Mbak An sekarang waktunya untuk berganti untuk menjaga adik-adiknya. Luar biasa kan? Dan Mbak An untuk itu, untuk menjaga adik-adik supaya tetap bisa sekolah, Mbak An bekerja. Mulailah bekerja jadi apa sih langsung? Ya enggak, pertama di Solo dulu. Jadi apa? Saya sama bapak saya dititipkan bis Damri itu. Udah kerja lelaki. Kondektor Damri itu. Oh, udah pernah jadi? Jakarta. Strong, makanya strong oh. Lama saya. Oh, pantas baru strong banget ya. Oh, kondektor bus dulu. Oke, berapa lama tuh? Udah lama sekali waktu itu, untuk masuk aja bayar 200.000. Oke. Terus kenapa nggak bertahan jadi kondektor bus daripada di parkir? Karena ada suatu halangan yang saya harus keluar dari pekerjaan itu karena Dipilih laki-laki.
masih ada pemilihan gitu. hati lah intinya. Tahu, tapi paling tidak kita tahu bahwa Mbak An itu tidak kalah bekerjanya, tetap bekerja seorang laki-laki, nggak menjadi hambatan ya, nggak jadi halangan ya Mbak An ya. Terus Mbak An keluar dari situ, terus kemana? Terus saya ke Kalimantan kerja ya, di triplek itu. Oh, triplek. Jadi Kalimantan, di Barito. di mana itu? Di Barito, Kalimantan Tengah. Kalimantan. Pernah ke Kalimantan? Iya, lama. Biasa. 7 tahun sebagai Triplek pabrik. nih kita nih lihat dia lebih strong nih dari kita pikir kita udah strong, kita nih pekerja udah kerja kantoran, ternyata dia lebih strong nih sebagai perempuan, jadi kita nggak boleh menyerah, nggak boleh ngeluh. Ini coba demi adik, bukan anak lagi, adik dia mempergunakan tadi sekolahnya untuk nikah belum, ya untuk adik ternyata. Aku pikir tadi untuk anaknya, ternyata untuk adiknya. Gimana adiknya bisa sekolah, tetap sekolah karena kondisi orang tua kan luar biasa ya. Nggak menyangka ini menginspirasi kita nih sebagai jangan merasa diri kita udah hebat. Ada yang hebat, kalau kita lihat yang hebat yang ini ya. Oke, terus tadi 7 tahun. Terus 7 tahun pindah ke Ya, saya pulang karena bapak saya kecelakaan waktu itu. kecelakaan. Terus saya harus bagaimana caranya Mengganti itu, terus saya lari ke Jogja. sini. Iya. Terus dari Jogja sini itu tahun berapa tuh? Lupa 2000-an lah. 2000-an. Terus Ada lindu besar itu loh. oh, waktu gempa yang waktu gede itu beda sini. Ya, saya sempat Terus? di sini karena pikiran saya kacau toh. Saya pulang ke sini. Terus? Saudara saya alhamdulillah Selamat. tidak kenapa-napa. Bapak juga nggak apa-apa. Iya, Terus bapak saya enggak apa-apa, keluarga saya enggak apa-apa. Terus saya mencari pekerjaan. oke, pekerjaan waktu itu Ikut orang namanya Pak Sunar pabrik tahu di situ. jadi Ya ikut itu cuman apa? anu Pak tahu, motor tahu. Nata-nata. Kerja apapun ya. Terus dari situ berapa tahun tuh? Itu enggak sampai setahun saya ke pabrik triplek Depok itu. Wah, sekarang triplek pindah lagi? Pajangan. Oh jangan, oh karena pindah jadi selesai. Terus Ya, terus habis itu saya punya teman di sini diajak, kan saya sering mampir kalau Iya. dari sini, terus diajak itu lihat-lihat parkiran itu ngobrol-ngobrol lama-lama saya ikut parkir. oh parkir, jadi parkir sejak tahun berapa tuh? Dari 2000 berapa? 2015. 2015. Covid dong masih ada dong. Covid Iya, sepi. masih. Waktu Covid sepi itu gimana? Alhamdulillah waktu itu saya kredit motor. Oh Gojek. Enggak, kredit motor. Untuk apa? Iya. Untuk apa? Iya kan saya, Gojek? enggak, saya kan harus punya motor, enggak mungkin jalan kaki. Terus? Kebutuhan lah. Terus? Akhirnya saya kredit motor di Solo dapat, tapi itu saya udah parkir di sini dulu. Terus ada kelebihan, saya nabung, terus kayaknya saya harus punya motor. Saya kredit, alhamdulillah kurang 2 minggu corona datang. Jadi lunas 2 minggu sebelumnya. Jadi saya pikir Alhamdulillah. itu tahu ya, saya dikasih 2017, 18, 19 rezeki yang alhamdulillah saya kira cukup sampai untuk nutup kredit motor selesai, sampai corona 2 tahun saya bisa makan minum dengan uang yang saya miliki. Terus itu waktu corona itu motornya akhirnya buat keluarga. Motornya akhirnya dipakai nggak? Iya dipakai Sama? sama saya. Oh buat anu Iya, ya, akomodasi ya biar mudahkan ya. Ponakan saya kan punya anak sekolah antar jemput. Surusin anaknya luar biasa. Itu ponaan ya. Anak Oke, jadi terus dari itu jadilah parkir tetap berjalan sampai sekarang. Nih, pekerjaan ini kan pasti pekerjaan yang menantang nih. Pasti kan tetangga, keluarga menganggap suatu hal yang aneh nih ya. Pekerjaan kenapa bukan pekerjaan parkir ya? Apa nggak ada yang lain tuh? Kalau perempuan jualan kayak apa? Jogja ini kan wisata ya, macam-macam jualan. Kok pilihannya parkir? Dan pasti menemui orang-orang yang melihatnya sebelah mata. Bener nggak? Coba ceritain Mbak Ban. yang sebelah mata melihat saya. Tetangga, keluarga tuh reaksinya Mbak An gimana? Ya saya gimana ya? Ya Nggak memang menutup harus apa, nggak melihat orang mau ngomong apa, nggak peduli. tidak peduli. Oh nggak peduli. Karena saya pikiran saya Anda bicara, saya bekerja. Wow, luar biasa nih. Anda bicara, saya bekerja. Jangan pernah kita bertemu dengan orang-orang toksik yang menganggap kita tuh rendah. Apapun itu silahkan. Orang bicara apapun. Nah saya nih kalau ada di kantor ada mengatakan Anda bicara, saya bekerja. Itu Mbak An luar biasa tuh, ingat ya. Saya bekerja, Anda bicara, saya bekerja. Terus Mbak An terus.
Ya udah Pak, abaikan aja. Oke. Sampai sekarang ini alhamdulillah kehidupan saya cukup untuk saya. Kadang untuk ya keponakan. Bantu ponakan. Nggak pengen nikah nih, pengen punya anak sendiri. Sekarang usia berapa? Berapa ya? 40 lebih, 40 lebih ya. Tapi kembali lagi ya, kebahagiaan tadi. Walaupun nggak punya anak, ponakan itu tetap anak. Iya. Siapapun, bukan hanya ponakan. Siapapun, cinta itu bisa diberikan. Orang tuh sayang sama kucing aja bisa. Masa semua orang nggak bisa? Kucing, anjing sayang kan? Orang apalagi. Jadi Mbak An tuh ponakan tuh adalah anaknya. Itu udah kebahagiaan buat Mbak An ya. Luar biasa ya. Itu bahwa kita tuh cinta tuh buat siapa aja yang bisa menerima cinta yang kita berikan. Ya kan Mbak An ya? Mbak An, tapi kan pasti kan laki-laki pasti ada yang nyinyir dong. Ini lahan gue nih, lu ambil nih. Ini kan pasti sayangannya kan laki-laki nih. Tapi aku lihat Mbak An tadi bisa ngatur laki-laki. Bisa ngatur. Karena sesepuh atau karena kepala centengnya apa nih Mbak An? Enggak, karena memang kami enggak pernah selisih paham. Bagus. Bekerja sama, saling menolong. Ke sana. Oh, tapi Mbak An mau ditanya kayak udah kayak presiden nih. Semua oke. Oke, kayaknya semua pada nurut sama Mbak An. Luar biasa nih Mbak An ya. Oh gitu ya. Tapi ada nggak serangan atau yang paling parah mungkin ada penumpang yang goda pengendara yang misalnya mengecoh atau maki-maki, marah, pernah? Itu kembali lagi, Anda berbicara, saya bekerja. Jadi nggak peduli juga dikatakan gitu. Oh itu yang ini seorang bapak-bapak sini macet bilang banyak-banyak itu, saya cuma bilang pakai daster loh Pak, tak bengesi. galaan dia daripada si pengendara. Tapi itu yang membuat strong. Tapi tadi ya, karena tadi Anda bicara saya bekerja, itu yang membuat hati Mbak An positif thinking dan nggak melihat apa segala sesuatu dengan hal yang negatif. Bekerja dan bekerja. Yang penting saya tidak nyolong, saya tidak mengambil hak orang lain, saya bekerja ikhlas, tulus, dan ini demi keluarga. Ya Allah yang nolong ya. Dan kemudian kelancaran loh Mbak Ani, walaupun ada serangan godaan-godaan tadi malah mau dikasih rok. Coba, yang berani macam-macam saya kasih rok, saya kasih benges. Ya Mbak An ya. Mbak An sampai geli itu lihat itu Mbak An. Ini masa aku terus yang nanya. Yang perlu nanya itu adalah wanita muda yang harus tahu bagaimana kegigihan seorang Mbak An, ya kan? Kita coba tanya, mulai dulu dari Riri. Coba mau nanya Pari sama Mbak An. Ini soalnya udah meneteskan air mata nih dari tadi, menahan. Jadi kalau dari Mbak An sendiri sebenarnya yang kekuatan paling utama, kalau tadi kan Mama bilang titik balik ya, kekuatan paling utama kenapa bisa menjalani ini semua tuh sebenarnya apa sih Mbak An? Iya, karena Keadaan ya. Tadi ada titipan dari Mas Kadipiro katanya the power of ibu-ibu ya, mama dan power of kepepet. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Dan kadang kan kita suka ngerasa ya, suka capek, pasti ada ya momennya mau kita berpositif kayak apa, ada rasanya kita lelah gitu. Nah, di momen-momen lelah itu biasanya apa sih yang Mbak An lakukan gitu? Supaya bangkit lagi gitu. Ya. Dengar lagu, senar musik Kak. Oh iya. Dengar musik yang membuat semangat. Oh, yang membuat semangat. Ternyata lagu dangdut yang membuat semangat Mbak An, luar biasa. Oh dangdut. Itu nge-jazz. Oh, tahu jazz juga. Oke, terus? Ya kalau sudah itu, setelah itu pikiran yang kalau tadi kita diam sejenak, kita ulas, kita berpikir lagi. Kenapa aku bisa sedih, apa yang membuat aku sedih. Jangan nangis Mbak An, strong. Seperti orang pintar bilang introspeksi diri. Aku mau sedih apa ya? Iya. Cek marake aku sedih ki apa? Apa toh aku sedih, dan sedih itu ditanya muter terus. Aku kok sedih apa aku sedih, masalahnya apa sedih? Itu nanti kita si sedih itu nanti menjawab dengan sendiri. Aku pengen kaya tapi ra ndede. Si kiri ambek utang, si kanan rasa. So biasa kan Iya, saling menjawab. Suara hati. Dan itu tergantung kita. Kalau kita mengendalikan daripada tak tuku iki, lebih kepentingan ke itu. Dan sedikit-sedikit pengendalian itu akan mengendalikan lebih banyak. Dari tali satu tali kita tarik bisa, lebih besar kita tarik bisa, besar lagi kita tarik bisa, dan terkendali. Luar biasa. Ini nggak kuliah. Mbak Ani kuliah ya? Kuliah S berapa? S mampu? S durian atau S? Tapi luar biasa loh. Ngalahin orang yang kita kuliah, yang kita ya. Dan cara berpikirnya, filosofi hidupnya luar biasa. Tapi itu tempaan. Tapi itu sih emang mungkin pelajaran hidup tuh penting sekali. Kita bertemu tuh ya Allah yang menginginkan kita bertemu sama Mbak An, supaya kita belajar. Kalau sudah bisa mengendalikan keinginan, maka kita akan hidup dengan kebutuhan.
Aku untuk bayar 7.000 kurang sabun, kopi, itu saja yang dibeli. Bahkan roti enak, Amel pengen sesok nak didit. Iya benar. Jadi, mengedepankan ya. kebutuhan. Jadi pada waktu kita terpuruk, kita harus positive thinking, kendalikan emosi dengan lagu-lagu yang enak, melihat sesuatu suara kanan kiri ada yang jelek, Dengarkan ada yang suara baik. hati tadi Suara ya. hati tadi ada kanan kiri yang baik dan buruk, pilih yang baik. Karena yang baik ternyata membawa dia menjadi hal yang baik. Iya. Karena kalau kita dipaksa, jadi karena kita tuh pada saat emosi jangan cepat memberi keputusan. Diam dulu, endapin dulu. Baru kita jadi nggak ada emosi, nggak ada marah, nggak ada dendam. Ya kan, nggak ada rasa sakit hati, dendam apapun itu ya. Nangis. Nangis aja manusia. Kita pun nangis. Sering nangis nggak Mbak? Sering juga. Iya, saya Sama. Iya. Walaupun strong ternyata ada nangis sama dengan Kita kita. anak perempuan Tapi memang. menangis itu tetap. Iya, betul. Nggak apa-apa. Tapi tadi itu ya, tapi terus bangkit lagi. Iya, betul. Air mata keluarkan, emosi keluarin. Tapi emosi jangan berlebihan. Nangismu juga jangan berlebihan. Jangan meratapi. Menangis, tapi kita menangis. Tapi wajar ya. Oke, salut. Oke Mbak Rini, terima kasih. Sekarang Mbak Seni, coba dikasih ini ya. Aku sih Sebelah penasaran deket ya. Mbak An nih. Gak apa di sini aja. Ha-ha. Aku Mbak An itu kalau di sela-sela misalkan gak lagi ini parkir Kerja, ini, hobinya ngapain tuh yang bikin happy bahagia gitu kayak senyum, senang gitu rasanya ketika apa? sampai ke rumah kan saya cuma sendiri sama kucing. Oh, kucing. Oh punya kucing namanya siapa namanya? Tadinya namanya Dora, tapi tadi malam sudah meninggal. Ya, Berapa tahun? Kurang tahun saya nemunya segitu 1 bulan 2 bulan. Sedih nggak kehilangan dia? Ya sedih sebentar tapi sebentar aja. Sebentar aja. Karena itu tadi- Jangan berlarut-larut ya sedihnya. Jadi karena emang sudah diam dia. Udah Mbak waktunya. Aan, aku pernah kehilangan anak. Ini anak nomor satu, adiknya aku kehilangan. Sama kehilangan tuh ada. Tapi tadi semua itu karena Allah, karena sayang Allah. Mengambil itu pasti ada maksud dan tujuan. Dan sayangnya buat siapa lagi? Buat kita yang hidup. Bahwa kita ditinggalin orang yang terkasih ataupun barang yang disayangi ataupun binatang yang disayangi itu karena ada maksud dan tujuan. Tadi menjadi ikhlas, menjalani hidup, belajar hidup, belajar ikhlas. Berat, sedih gitu kan. Itu sama kehilangan apapun dalam bentuk apapun yang kita miliki, dan kita harus yakin ya bahwa yang kita miliki semua titipan. Kita ikhlasnya kan itu yang berat. Ninggalin orang yang kita, ini kan kucingku, aku yang nemuin. Kenapa dia mati, kenapa dia ambil, kenapa dia bukan yang lain gitu. Kita nggak tahu, lupa bahwa itu belum punya kita. Kita dititipin diambil sama yang punya. Sama kan, apapun yang kita punya diambil. Kita kan dulu aku gitu. Kenapa dia bukan orang lain? Dia tuh apa gitu ya? Tapi akhirnya kok kenapa itu hilang dengan oh iya ya bukan punya aku. Yang punya kan gue titipin. Ini sekarang gue ambil, udah waktunya. Lu yang mesti sadar nih sekarang. Mas sayang sama aku kan gitu ya. Yang berat, tapi itu Mbak lakuin. Ya. Itu. Ya, semoga ada penggantinya yang bisa buat Mbak. Masih ada kucing-kucing lain yang bisa selain tadi ponakan ternyata. mungkin dia ada mainan kucing ponakan ya. Itu tadi dia sayang ponakan, tapi kucing juga dia sayang. Oke sekarang ibu kita yang satu ini, Ibu Amelia, nangis dulu. Deketin itu ya. Mbak An, gimana sih tips-tipsnya dari Mbak An bisa ikhlas, bisa semangat, bisa kuat jalanin tiap hari gitu. Kan Mbak An kan positive vibes banget kan dari tadi kayak Dia soalnya juga kehilangan bapaknya. Sempat merasakan down yang gimana tuh Mbak An tipsnya? Aku dulu pernah ya kehilangan bapak saya sebagai figur saya. Pertama benar-benar hancur saya karena bagaimana adik saya, bagaimana mama saya. Tapi saya kan suka menyendiri. Terus saya tanyakan, kalau sudah tidak ada orang kan di kamar sendirian. Ya Allah, kenapa diambil bapak saya? Saya masih butuh. Tapi atas kehendak Allah kita kembalikan lagi. Dan Allah yakin karena saya seperti ini karena ujian dari Allah dan saya menjadi seperti ini. Jadi seperti sama harus lebih kuat. Saya yakin Allah. ini paling melo nih, yang satu ini paling melo. Nanti Allah ngasih imbalan yang paling Amin. nggak lama itu. Jadi sedihnya ikhlaskan bapaknya itu, kasihan ya di sana. Ikhlaskan, doakan. Sekarang karena dia nggak butuh untuk ratapan Taisa, tapi doa gitu. Tapi hilang apa nangis sama apa manusia. Hilang aku juga masih kalau ingat suka nangis sendiri. Nggak perlu orang lain tahu aku nangis sendiri. Tapi habis itu banget lagi. Masih ada aku nangis.
juga kehilangan bapaknya. Ini masa-masa dia lagi masa ini juga kehilangan keluarga. Tapi itu tadi yang apa membuat kita harus lebih kuat. Ini contoh, buat contoh ternyata itu dipertemukan tuh untuk itu ada orang yang begitu dan musik ini masih tough, masih tough itu yang jarang lagi terjadi. Ayo Pak Bibi, terakhir. Lagi menangis. Itu Mbak Wiwi. Menangis. Banyak banget sebenarnya yang menginspirasi ke teteh nangis nih Mbak. Pengen tahu aja. Apakah kita manusia biasa ya? Pernah nggak Mbak An itu menemui kondisi di saat Mbak An itu marah? Kenapa sih kok aku begini? Kenapa sih kok aku mengalami hal-hal seperti ini yang nggak menyenangkan ya, terutama. Terus apa yang Mbak An lakukan supaya bisa pelan-pelan untuk bisa mengikhlaskan? Iya, dulu saya pernah mengalami guncangan yang saya katakan sangat mengiris hati saya sampai sekarang, dan saya sempat saya lakukan lari dari kenyataan, dan disitulah saya ditegur sama Allah, wis cukup lah mulali beliau, saya kecelakaan, ini patah, ini sambung. Di situ saya tertidur seperti melihat semua kesalahan saya, dan waktu itu saya nggak mikir akan selamat. Ya Allah, jika saya mati, ampuni segala kesalahan saya, semuanya banyak tertera di situ, dan saya pasrah sama Allah. Disitulah dengan hati yang ikhlas pasrah, semuanya itu seperti apa ya, jenengan jabut uwet kena akarnya, plong gitu. Jadi ikhlas dan Ikhlas. pasrah menerima, ikhlas menerima semua, berdamai dengan hati. Iya. Berdamai dengan hati itu yang berat tuh. Yang sudah ya kan lihat tuh tadi berdamai dengan hati. Dan tadi Mbak Anu mengalami fase-fase yang luar biasa. Tapi fase-fase itu dilalui dan dengan tegar dia selalu kembalikan kepada Allah. Selalu kembalikan nama yang di atas. Bahwa semua ini adalah kehendak Allah yang memang harus kita lalui, kita jalani. Tapi tadi kata Mbak An tadi bahwa kalau kita melalui proses kesulitan itu proses belajar kita. Ini tadi menjadi filosofi hidup, menjadi lebih kuat, menerima dengan segala keikhlasan itu dengan proses itu tadi. Jadi semua itu harus dinikmati. Kita mencapai sesuatu itu proses itu harus dilalui. Kesedihan, kebahagiaan, semua akan silih berganti. Tapi semua dilalui Mbak ya. Dilalui dan akhirnya pada fase saat ini, fase yang ikhlas. Tidak menuntut apa-apa, kebahagiaan sudah saya cukup yang saya terima di sini. Saya harus beramal lebih banyak, saya harus berbuat baik orang banyak. Mungkin ibadah mungkin akan dipertebal lagi. Kan itu ya. Luar biasa kan buat kita ini memang harus diajak ini adik-adik kita ini supaya banyak mendapat filosofi lebih kuat, lebih tough menghadapi kehidupan ini yang luar biasa, kompleksitas terhadap permasalahannya. Tapi ternyata itu bisa dilalui lebih berat dari kita. Proses itu sudah dilalui dan Mbak An ini jadi contoh dan inspirasi buat kita semua. Oke, terima kasih Mbak An. Bye. Sekarang sudah di Prawira Taman. Ini tempatnya tamunya bule-bule nih. Ngomong bule kayak di Daksa Jakarta. Dan di tempat yang paling orang bule itu yang namanya es krim gelato. Ini aku di Prawira Taman nih es krim. Kita cobain ya. Kita cobain es krim gelato. Ore, ayo masuk. Masuk. Nih kita udah pesen ya. Ini kalau aku nih raspberry sama passion. Nah kalau ini ada apa nih? Ada ini tadi apa namanya? Apa? Bukan Oreo ya, benar Oreo sama vanilla. Kalau si apa sih mas? Keju, coklat putih. Enak aja. Makjus. Kalau itu raya coklat dan vanilla. Apa? Coklat dan Oreo. Apa aja? Oh, enak. Dah.
kita sekarang udah di tempatnya Mbak Gito. Mbak Gito ini terkenal dengan mie Jowo-nya. Dan ini rasanya katanya enak banget. Dan tempatnya ini suasananya dong, kayak suasana di dapur ya, kayak gimana sih, rumah gubuk gitu ya. Tapi unik gitu, menarik deh. Tapi kalau kita coba dulu nanti makanannya, kita kalau datang kita cobain ya. Nanti kita kasih rekomendasi untuk Mbak Gito. Ini juga terkenal banget dan nggak pernah sepi, pasti ada orangnya. Dan tadi yang uniknya lagi jualan pakai baju apa namanya, Jawa banget hujan, pakai baju ya khas Jawa banget. Ya kita mau cobain, kita makan malam. Tadi kita habis makan apa tadi kita ya? Tadi Kadipiro. Terus acara wisuda, tadi acara wisuda Yosa. Habis acara wisuda Yosa kita makan malam ini. Oke, tunggu ya. Bye. Ini mie udah datang, kita nyobain mie kuahnya ya, seger, rebusnya seger, ala Jawa ya, udah Jawa tapi seger banget enak. Tapi unik ini ada ayam rica nih, iya Yur ya, ayam rica ya, ayam ricanya enak banget ya, ayam kampung, terus kuahnya enak, kuahnya enak. Ini digado apa dicampur sama makan mie sama ini ya. Jadi makan satu aku sayap. Ini ayam-ayam yang tidak dipakai, dagingnya disuwir, balungan, kepala, sayap dipakai untuk ini. Ibu catering yang ngomong deh, tapi rasanya enak banget. Jadi mesti nyobain di Mbah Gito ini. Ya, minumannya juga macam-macam. Ini ada jahe susu, ada udang uwuh, ini ada teh poci, ada teh poci. Jawa banget deh. Masih enak tuh, tempatnya apa namanya? Jawani ya. Di sini kan kayak rumah-rumah gubuk, rumah-rumah ini ya. Kayu, tapi enak banget ya, cobain ya. Coba kalau ke Jogja harus ke Mbah Gito di daerah mana Mbak? Kota Gede ya. Hai. Bye.